Salam Bapak Ibu Saudara, apa kabar hari ini? Luar biasa. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Sepanjang tahun 2001 sampai 2022 kita semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini kita bertemu kembali, mari bersama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan namanya. Tanggalkan segala persoalan saudara, tanggalkan bisnis saudara. Mari kita mau fokus kepada Tuhan saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Tuhan pada saat ini. Kalau kami ada sebagaimana ada pada hari ini Tuhan. Ini semua oleh karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan, walaupun pertemuan kami ini secara virtual Tuhan, tetapi tidak mengurangi hati kami untuk bersuka cita karena Engkau. Karena kami percaya ketika 2-3 orang berhimpun atas nama-Mu, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin menyambut kehadiran-Mu. Kami ingin membesarkan nama Tuhan, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Dan biarlah Tuhan, puji-pujian kami hari ini menyenangkan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Mari yang percaya berkata, amin. Haleluya. Tuhan, kami akan terus memuji dan membesarkan nama-Mu. Bahkan kami akan terus bermazmur bagi Engkau Tuhan. Karena kami rindu ingin mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Bukan saja rencana-Mu Tuhan. Kerinduan kami adalah kami akan semakin indah di hadapan-Mu. Lembutkanlah hatiku ya Tuhan di hadapan-Mu. Syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kau Allah yang layak terima sembah kami. Kau Tuhan yang layak terima pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Glory bagimu di tempat yang maha kudus. Haleluya. Glory bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami menyenangkan hati-Mu. Kami menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Oleh sebab itu hari ini Tuhan, kerinduan kami rindu ingin mempersembahkan tubuh kami Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Karena itulah ibadah yang kami yang sejati. Bapa, kami persembahkan hidup kami di hadapan-Mu. Bapa, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, aku persembahkan Tuhan. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. sembah Kau Tuhan. Kemuliaan nama-Mu, sembah Kau Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Serahkan hidupku kepadamu. Kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan.
Terima kasih kami boleh mengenal Engkau, kami boleh mengenal Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan saat ini, saat kami mendengar firman Tuhan, kami diberikan hati yang mengerti kehendak-Mu. Buat kami Tuhan, mengalami pertumbuhan dalam pengenalan akan Tuhan. Kami semua makin bertumbuh menjadi dewasa dalam Kristus, menjadi manusia rohani. Dalam nama Yesus, amin. Shalom saudaraku. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana menjadi manusia rohani. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal ketiga, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mari sama-sama kita baca. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Saudaraku, kalau kita baca tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ayat-ayat yang baru kita baca tadi, kita akan temukan ada dua macam orang Kristen, saudara. Yang pertama adalah orang Kristen yang disebut manusia duniawi. Itu orang Kristen yang hidup secara manusiawi, serupa dengan dunia ini. Yang kedua, orang Kristen yang disebut oleh Rasul Paulus manusia rohani, yaitu orang Kristen yang hidup dikuasai Roh Kudus. Ada beberapa karakteristik Kristen duniawi. Yang pertama, ayat yang pertama dikatakan, dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi karakteristik yang pertama, ciri orang Kristen duniawi pertama adalah belum dewasa dalam Kristus sekalipun sudah lama jadi orang Kristen. Saudaraku, kepada orang yang belum dewasa dalam Kristus, sukar untuk menjelaskan banyak hal, lamban mereka dalam mendengarkan. Contoh, di pandemi ini banyak orang Kristen yang mengeluh, lalu bertanya-tanya, kalau Allah itu kasih, mana kasih Allah? Kok dunia mengalami penderitaan seperti ini? Mereka mendengar firman Tuhan tapi gak paham-paham, saudaraku. Ditinjau dari sudut waktu, seharusnya sudah jadi pengajar, tapi mereka masih perlu diajar asas-asas pokok pernyataan Allah. Kenapa mereka tidak dewasa? Karena tidak jadi murid Kristus. Saudaraku, Tuhan Yesus ingin saudara dan saya menjadi muridnya, bukan hanya sekedar percaya. Ada sebagian orang Kristen yang merasa menjadi orang Kristen cukup ke gereja 1 minggu sekali sudah cukup, dan tidak mau belajar. Padahal saudara dan saya harus menjadi murid-murid Kristus. Tuhan Yesus berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ada begitu banyak pelajaran-pelajaran yang saudara dan saya harus pelajari untuk jadi murid Tuhan Yesus. Seorang murid yang tamat pelajarannya akan jadi sama dengan gurunya. Mari saudaraku, jangan tidak bertumbuh secara rohani. Bagaimana caranya? Jadi murid, yaitu belajar sama Tuhan Yesus. Saudaraku, kalau kita baca di surat 1 Korintus, begitu banyak masalah terjadi karena mereka belum dewasa dalam Kristus. Ada perpecahan yang mementingkan diri sendiri. Ada satu kelompok mengatakan, aku dari golongan Paulus. Satu lagi mengatakan, aku dari golongan Apolos. Ada filsafat dunia di sana. Karena merasa sudah berjasa, merasa lebih berhak. Lalu ada iri hati, ada pertengkaran, ada kesombongan. Beberapa jemaat juga hidup dalam hawa nafsu percabulan. Lalu ada juga jemaat yang saling tuntut. Ada perkara di antara mereka. Mereka mencari keadilan kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Sampai Rasul Paulus harus tegur mereka. Masakan kamu tidak bisa menyelesaikan masalah seperti itu? Bagaimana mungkin kamu
mencari keadilan pada orang yang tidak percaya, kepada hakim yang tidak percaya Tuhan. Selesaikan masalahmu secara orang percaya. Ada lagi orang Kristen yang sukanya hadir dalam pesta pora, suka kelabing. Ada lagi orang Kristen yang hidup dalam bersekutu dengan penyembah berhala. Mereka makan bersama dengan para penyembah berhala. Ada lagi orang Kristen yang menolak pengajaran rasuli, menolak kasih, menolak standar rohani. Ya udahlah, ikut Tuhan, gak perlu standar lah, bebas lah gitu. Lalu ada lagi orang yang menyalahgunakan karunia rohani. Ada lagi orang Kristen di Korintus yang punya masalah perjamuan Tuhan, tidak menghormati tubuh dan darah Tuhan. Ada lagi yang memutarbalikkan Injil. Saudaraku, karakteristik yang pertama, orang Kristen duniawi adalah belum dewasa dalam Kristus. Dan orang belum dewasa dalam Kristus banyak masalah yang seharusnya tidak terjadi masalah, tapi jadi masalah. Yang kedua, ciri orang Kristen duniawi ada di ayat kedua. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ciri yang kedua, orang Kristen duniawi adalah belum dapat menerima makanan keras. Saudaraku, ketika seseorang percaya kepada Yesus, ia lahir baru menjadi anak Allah. Ia seperti bayi rohani yang baru lahir. Ia perlu minum susu. Lalu dia akan bertumbuh menjadi anak-anak. Dan dia terus harus minum susu dan makanan, belajar makanan keras, sehingga dia bertumbuh jadi anak muda. Orang muda secara rohani itu adalah orang yang kenal firman Tuhan, bisa mengalahkan yang jahat, lalu bertumbuh lagi menjadi orang yang dewasa rohani, jadi bapak-bapak rohani. Saudaraku, Rasul Paulus mengatakan, barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia seorang anak kecil. Jadi jangan berhenti jadi bayi rohani saja, jadi anak kecil saja. Kita harus bertumbuh terus. Belajar makanan keras. Makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Karena itu saudaraku, mari bertumbuh dalam Tuhan. Jangan jadi anak kecil terus. Belajar makan makanan keras. Seorang bayi yang baru lahir, ia minum susu. 6 bulan kemudian dia belajar training kan, belajar makan pisang, belajar makan bubur, supaya dia akhirnya belajar makanan keras. Yang ketiga saudaraku, ciri Kristen duniawi adalah di ayat 3 sampai ayat keempat dikatakan, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jemaat di Korintus ada yang iri hati dan ada yang terlibat dalam perselisihan. Iri hati dan perselisihan adalah keinginan daging, perbuatan daging. Jadi ciri khas orang Kristen duniawi adalah masih mengikuti keinginan daging, hidup menuruti keinginan daging. Ada iri hati saat orang lain diberkati. Ada perselisihan karena beda kepentingan. Ada kebanggaan kelompok yang memecah belah. Di Galatia pasal 5 ayat 19 dan 21 itu ada daftar perbuatan daging. Jadi keinginan daging yang dilakukan akhirnya menjadi perbuatan daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Masih banyak yang lain. Keinginan daging, perbuatan daging. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hati-hati saudara. Orang Kristen yang masih terus-menerus mengikuti keinginan dagingnya, melakukan perbuatan daging,
tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudaraku, kita manusia bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Karena itu jangan kita ikutin keinginan daging. Sebab keinginan daging adalah maut. Keinginan daging itu perseteruan dengan Allah. Kita harus ikutin keinginan roh, karena keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bagaimana menjadi manusia rohani, saudaraku? Menjadi manusia rohani sama dengan bertumbuh menjadi dewasa dalam Kristus. Yang pertama, saudara saya harus lahir baru. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh, roh Allah adalah roh. Ketika seseorang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Allah Bapa mengutus rohnya tinggal dalam hati orang itu, dalam roh orang itu. Ketika roh Allah tinggal dalam roh manusia, ia dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Ia jadi ciptaan baru. Puji Tuhan. Pertama, lahir baru. Yang kedua, kalau sudah lahir baru, ia seperti bayi rohani kan? Ia harus makan firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan Tuhan, firman Tuhan adalah roh dan kehidupan, saudaraku. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin air susu, minum susu. Kemudian Tuhan Yesus berkata di Matius pasal 4 ayat yang keempat, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku, tubuh kita butuh makanan setiap hari kan? Ada yang 3 kali sehari, makan pagi, makan siang, makan malam. Roh kita juga butuh makanan, saudaraku. Butuh makan firman Tuhan. Jadi kalau kita mau bertumbuh menjadi manusia rohani, setiap hari kita harus makan firman Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, saudara saya harus latihan rohani. Dalam Ibrani 5 ayat 14 dikatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, bisa membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudaraku, indera rohani kita perlu dilatih. Bagaimana latihannya? Tuhan Yesus berkata di Matius 28 ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Setiap firman yang kita lakukan itu latihan rohani, saudara. Rasul Paulus berkata kepada Timotius, muridnya, dalam 1 Timotius 4 ayat 7, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tapi latihan rohani berguna buat hidup sekarang juga hidup yang mendatang. Ada beberapa basic training, saudaraku, dalam kehidupan rohani kita. Yang pertama tentu saja firman Allah. Saudara saya harus membiasakan diri, melatih diri, membaca Alkitab setiap hari. Baca Alkitab, dengar Alkitab, pelajari Alkitab, hafalkan ayat-ayat firman Tuhan, renungkan siang dan malam, lakukan firman Tuhan. Dimulai dari baca Alkitab minimal 2 pasal setiap hari. Coba latihan saudara, 2 pasal setiap hari. Di tahun yang baru ini, mulai biasakan diri. Butuh 21 hari untuk memulai suatu kebiasaan baru. Dan butuh lagi 21 hari selanjutnya supaya kebiasaan itu menetap. Jadi 40 hari diperlukan. Baca Alkitab pagi-pagi, mana surgawi. 2 pasal. Atau boleh 1 pasal pagi, 1 pasal malam. Kalau sudah terbiasa 2 pasal, tingkatkan 4 pasal setiap hari. Yang sudah bisa 4 pasal setiap hari, tingkatkan lagi. Yang pertama, firman Tuhan. Yang kedua, latihan rohani itu adalah berdoa. Tuhan Yesus punya kebiasaan berdoa. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Yesus pergi ke tempat, keluar ke tempat sunyi untuk berdoa. Dia bersujud pada Bapa.
Latihan saudaraku, tiap hari bangun pagi menghadap Tuhan, ya. Sebelum tidur menghadap Tuhan lagi. Latihan 2 kali sehari dulu. Kalau bisa 2 kali sehari, tingkatkan 3 kali sehari seperti Daniel. Pagi, siang, petang. Menghadap Tuhan, berdoa dengan bersujud. Ada yang mengatakan, ya orang Kristen kan bisa doa segala waktu, betul. Tapi kalau engkau ingin bertumbuh, kau harus latih dirimu beribadah, berdoa dan berlutut, bersujud. Seperti Daniel 3 kali sehari. Mulai dari 15 menit tiap hari, pagi, siang 15 menit, sebelum tidur 15 menit. Target kita orang Kristen, murid-murid Tuhan adalah 1 jam. Sebab Tuhan Yesus berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Membiasakan diri itu perlu latihan saudaraku. Berdoa itu perlu latihan. Spiritual training. Kemudian yang perlu dilatih adalah berpuasa. Orang Kristen mesti belajar berpuasa. Seminggu sekali. Lewatin jam makan pagi. Kalau sudah bisa jam makan pagi lewatin jam makan siang. Tidak makan selama 1 hari. Jadi makan cuman 24 jam ya. Latihan saudara. Kenapa perlu latihan berpuasa? Karena ketika kita berpuasa tidak makan makanan. Saat itu juga kita belajar berpantang. Kita belajar menguasai diri, menguasai emosi kita. Menahan nafsu kita. Nafsu makan kita tahan, nafsu mau marah kita tahan. Kita kendalikan emosi kita. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 9:23, kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Menyangkal diri perlu latihan saudara. Dimulai belajar berpuasa, tidak makan. Dengan menyangkal diri, kita semua belajar mengendalikan diri kita, mengendalikan keinginan kita. Dan lagi, latihan rohani itu belajar berespon benar. Dalam Ibrani 12 ayat 11 dikatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi saudara saya dilatih oleh tiap-tiap ganjaran di pendisiplinan Tuhan, ya. Lewat peristiwa-peristiwa, lewat kesusahan, lewat penderitaan yang dialami, mungkin engkau diizinkan mengalami sakit penyakit, diizinkan Tuhan mengalami masalah ekonomi, diizinkan Tuhan mengalami masalah dalam rumah tangga. Belajar berespon benar, saudaraku. Ketika saudara dan saya belajar berespon benar, itu latihan rohani, bagaimana kita mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yang keempat, saudaraku, bagaimana menjadi manusia rohani? Tadi yang pertama lahir baru, kedua makan firman Tuhan setiap hari, ketiga latihan rohani ya, dengan membaca, mendengar firman Tuhan setiap hari, dengan berdoa saat teduh, berpuasa, berespon benar dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah menghayati kematian dan kebangkitan bersama Kristus. Ketika kita memberi diri kita dibaptis, sesungguhnya kita menjadi satu dengan Kristus. Orang yang memberi diri dibaptis menjadi satu, menjadi sama dengan kematian Kristus. Dan kalau aku sudah sama dengan kematian Kristus, aku juga sama dengan kebangkitan Kristus. Makanya saudaraku, ketika engkau ada godaan untuk berdosa, katakan pada jiwamu, aku tidak akan berbuat dosa lagi, sekali-kali tidak. Karena aku telah mati bagi dosa. Bagaimana mungkin aku masih bisa berbuat dosa? Aku sudah mati. Dalam Roma 6 ayat 11 dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah. Ini perlu ditanamkan di hati kita, saudara. Kita perlu hayati. Mari sama-sama katakan dengan saya, aku telah mati bagi dosa, aku hidup bagi Allah. Kita harus matikan, saudaraku, dalam diri kita. Manusia lama kita ini kita harus matikan, karena manusia lama sudah dikuburkan bersama Kristus. Jadi ketika ada keinginan berbuat dosa, kita ingatkan diri kita. Katakan pada jiwa kita, aku sudah mati bagi dosa, aku sudah mati bersama Kristus. Firman Tuhan berkata, matikan dalam dirimu segala sesuatu, percabulan, kenajisan, matikan. Hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, matikan itu semua. Rasul Paulus berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus.
Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Lanjut Rasul Paulus berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Hayati saudaraku, bahwa aku telah mati bagi dosa, dan aku telah bangkit bersama Kristus, telah hidup yang baru. Mati dan bangkit bersama Kristus. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Yang kelima, yang terakhir saudaraku, saudara saya kalau mau menjadi manusia rohani adalah perlu hidup dikuasai Roh Kudus. Dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudaraku, setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kita perlu belajar. Mulai dari bangun pagi, belajar berkomunikasi dengan Roh Kudus Tuhan yang tinggal dalam roh kita. Katakan selamat pagi Roh Kudus. Apapun yang kita mau lakukan, kita ngobrol sama Roh Kudus Tuhan. Ketika engkau mau bekerja, kau minta pimpinan Tuhan Roh Kudus. Kau melakukan pekerjaan ini itu, ngomong sama Roh Kudus Tuhan. Yang sekolah, mau belajar, ngomong sama Roh Kudus. Apapun coba belajar bicara. Nanti Roh Kudus akan menuntunmu. Roh Kudus akan ingatkan firman Tuhan, firman Kristus yang kau telah baca. Roh Kudus akan menuntun nanti dalam keputusan-keputusan kita yang kita perlu ambil dalam hidup ini. Belajar dipimpin Roh Kudus dengan apa? Belajar bercakap-cakap dengan Roh Kudus apapun yang engkau ingin lakukan. Sehingga nanti lama-lama hidup kita akan dikuasai oleh Roh Kudus. Tidak mengikuti keinginan daging, tapi mengikuti keinginan roh. Itu perlu proses dari hari demi hari, saat demi saat. Saudaraku, jangan jadi manusia duniawi, jadilah manusia rohani. Yang pertama, lahir baru. Engkau harus terima Yesus dalam hatimu. Undang Yesus masuk hatimu, supaya engkau dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Yang kedua, kita harus makan firman Tuhan setiap hari, saudaraku. Yang ketiga, perlu latihan rohani. Perlu membaca firman Tuhan setiap hari. Baca Alkitab, mulai 2 pasal. Kalau sudah 2 pasal, 4 pasal. Belajar saat teduh, bangun pagi menghadap Tuhan. Punya kebiasaan jam doa, saudaraku. Tetapkan seperti Daniel, 3 kali sehari dia bersujud menyembah Allahnya. Makanya dia punya roh yang unggul, spirit of excellence. Belajar menyangkal diri dengan berpuasa, saudara. Belajar berespon benar dalam kehidupan sehari-hari sesuai firman Tuhan. Kemudian menghayati bahwa aku sudah mati dan bangkit bersama Kristus. Aku telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Setiap kali ada godaan berbuat dosa, katakan pada jiwa, aku sudah mati bagi dosa. Bagaimana mungkin aku masih berbuat dosa? Aku mau hidup baru, hidup dikuasai Roh Kudus, dipimpin Roh Allah. Jadilah manusia rohani. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang hari ini kembali mengingatkan kami, supaya kami tidak menjadi manusia duniawi, orang Kristen yang hidup secara manusiawi yang serupa dengan dunia ini. Tapi kami mau berubah menjadi manusia rohani, menjadi manusia-manusia yang dikuasai Roh-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami ini ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Bila ada yang belum mengenal Engkau Tuhan Yesus, yang belum membuka hatinya, hari ini undang Yesus masuk hatimu.
Katakan, Tuhan Yesus, aku mau menjadi anak-Mu. Aku buka hatiku, masuk ke hatiku Tuhan. Aku percaya kepadamu, Engkau telah mati bagi dosaku. Kau telah bangkit dari antara orang mati untuk membenarkan aku. Jadilah Tuhanku, jadilah juru selamatku. Engkau yang sudah lahir baru, tubuhmu butuh makan, butuh nasi. Rohmu juga butuh firman Tuhan. Mari latih dirimu. Baca Alkitab setiap hari. Latih dirimu. Saat teduh, bangun pagi, menghadap Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Dahulukan Tuhan. Menghadap Tuhan. Mulai hari bersama dengan Tuhan. Latih dirimu 3 kali sehari menghadap Tuhan. Belajar berpuasa, sangkal diri. Belajar kendalikan keinginan. Belajar berespon benar, sekalipun orang lain tidak benar. Belajar berespon benar sesuai firman Tuhan, sekalipun situasi tidak seperti yang kau harapkan. Hayati bahwa aku sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Aku sudah mati dan bangkit bersama Kristus. Belajar hidup dipimpin Roh Allah, dituntun Roh Allah. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya Engkau menuntun kami di jalan yang kekal. Umat-Mu Tuhan, berkatilah, berikan hati yang baru, roh yang baru. Jauhkan dari tubuh kami hati yang keras, berikan hati yang taat setia pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Gereja Bethel Indonesia. Engkau menuntun kami, Engkau beri hikmat untuk setiap para pejabat-pejabat gereja. Biar kami semua Tuhan, bersama seluruh umat-Mu, dibawa makin bertumbuh mengenal Tuhan, makin dewasa di dalam Kristus, menjadi mempelai Kristus yang siap. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kota Bogor di mana kami tinggal. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu Tuhan di kota ini. Biar setiap orang yang berseru pada Tuhan diselamatkan. Kami menyerahkan pemerintahan negeri ini dalam tangan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di Indonesia. Jadi kehendak-Mu Tuhan di bumi Indonesia seperti yang Tuhan sudah tetapkan di sorga. Terima kasih Tuhan. Saudara yang kekasih, harapkan yang terbaik dari Tuhan. Angkat tanganmu, terima berkat dari Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.